sebuah iring-iringan bawa naik mobil, dibawa satu benda perangkat. Teman-teman sekalian, itu dibawanya ini dengan penuh penghormatan sampai diarak pakai selawat sampai tiba di tempatnya, dibuka tempat tersebut, di dalamnya terdapat rambut. Rambut tersebut kemudian disisir, panjang rambutnya, panjang. Kemudian diukur. Ternyata itu adalah rambut Nabi Muhammad SAW. Kok bisa panjang? Mungkin kamu jadi bertanya-tanya. Kenapa kalau rambut bisa jadi panjang? Memang Nabi Muhammad rambutnya sepanjang itu, kayak semeter gitu loh rambutnya. Tentu Nabi Muhammad semasa hidupnya rambutnya tidak sepanjang itu. Teman-teman sekalian, anak Nabi subhanallah, rambutnya Nabi Muhammad yang ada di tempat tersebut itu memang asli. Maksudnya ketika Nabi Muhammad waktu haji wada, itu Nabi Muhammad mencukur habis rambutnya. Rambut tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat, dan itu di antara peninggalan rambut yang hari itu terus memanjang sampai saat ini. Baginda Nabi Muhammad SAW. Saya juga pernah pergi ke Jordan. Saya pergi ke sebuah pohon yang ada di Jordan sana. Kalau teman-teman penasaran gambarnya, boleh cek, namanya pohon sahabat. Google ada, YouTube ada, gitu ya. Ini pohon teman-teman sekalian besar sekali. Dan yang ajaibnya, pohon ini adalah pohon sendirian. Di sekitarnya tuh gak ada pohonan. Tanah lapang, gurun pasir, tandus, dia sendiri aja pohon. Bukannya meninggi pohonnya. Kalau kita kan pohon itu kan bawah tinggi ya. Ini enggak, melebar. Jadi kalau lagi panas tuh masuk di dalamnya kayak ada dalam ruangan. Dari besarnya pohonnya dan juga rimbun pohon tersebut sehingga jadi tempat naungan yang indah gitu. Kabarnya pohon ini adalah pohon yang berkali-kali dijadikan sebagai sandaran Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad bepergian dari Mekah menuju ke Syam atau Syria. Luar biasa. Pohon tempat Nabi Muhammad sandaran aja sama Allah diabadikan gitu. Oh, masya Allah. Jenggot naik pohonnya. Tak kelihatan gambarnya kan? Gede. Sampai kayak itu kalau kamu ada di bawahnya, saya alhamdulillah pernah nyampe itu gurun pasir, dia sendirian. Dan itu musim panas, musim dingin, nggak pernah rontok daun-daunnya. Berganti warna aja paling, tapi nggak rontok. Teman-teman sekalian, luar biasa. Ini adalah pohon yang berulang kali disenderin sama Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad bawa barang dagangan Sayyidah Khadijah, yang kemudian dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Dasturo, atau juga yang mengatakan pendeta bernama Huwairah, yang kemudian dia ini jadi sekalian yang saya muliakan, yang mengatakan kepada Maisarah, temannya Nabi Muhammad, budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah, bahwa yang ada di bawah pohon tersebut adalah seorang nabi. Pohonnya diabadikan sama Allah. Yang pasti, teman-teman sekalian, apapun yang ada kaitannya sama Nabi Muhammad, Allah akan cinta, termasuk kota. Kalau kamu tanya kota apa yang paling cinta sama Allah SWT, kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa Madinah? Kota hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa Mekah? Kota lahir Nabi Muhammad SAW. Bukan kali Ustazah mungkin karena di Mekah itu ada Ka'bah. Bukan. Karena tempat lahirnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diikat di sana. Karena Nabi Muhammad menikah di sana. Karena Nabi Muhammad pertama terutus oleh Allah SWT di sana. Kata Allah SWT, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la uqsimu bihadzal balad." Aku bersumpah atas nama kota Mekah. Para ulama mengatakan sesuatu
menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kota Madinah menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Apapun aja yang berkaitan sama Nabi Muhammad dicipta oleh Allah SWT, termasuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi. Kita nih, yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati kita. Kita nih, yang hari ini berkumpul dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terserah, mau kamu orang Jakarta, mau kamu orang Biren, mau kamu orang Banda Aceh, mau kamu orang Semarang, kamu dari daerah manapun, dari negara manapun, selagi hati kamu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalian umat Nabi Muhammad, kalian umat terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Saya ngaca dong. Kenapa ya saya jadi umat terbaik? Apakah karena saya cantik? Padahal juga tidak seberapa. Apakah karena saya pintar? Padahal juga tidak seberapa. Kenapa kita dijadikan Allah sebagai sebaik-baik umat? Apakah karena ibadah kita yang luar biasa? Enggak, teman-teman. Tidak sama sekali. Ibadah kita itu bukan luar biasa. Ibadah kita itu ala kadarnya. Asal ada, betul kan? Emang kamu ibadahnya luar biasa? Ada di sini yang setiap malam 100 rakaat. Banyak 100 rakaat, 70 rakaat. Berapa banyak yang kita sholat di setiap malam? Ya Allah, ada 2 rakaat, 4 rakaat itu udah bagus gitu ya. Itu pun juga ditambah dengan uangnya lebih banyak daripada yang 2 rakaatnya. Dikit-dikit dengan ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Sehingga sekalian saya bilang, lantas kenapa kita ini yang akhlak kita ala kadarnya, ibadah kita ala kadarnya, ilmu kita ala kadarnya? Kenapa Allah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat? Saudara ibu sekalian yang saya muliakan, kita tahu sebabnya. Karena Nabi kita adalah sebaik-baik Nabi. Dia pantas, Allah pun kemudian memilih kita, menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Kata Imam Al-Busiri alaihi Allah, "Busyra lana ma'syaral islami innana bila inayati ruknan wa ruknan hadimi lamma ta'allahu da'ina bi ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam." Beruntung sekali kita di Islam. Kita sama Allah dikasih tarawih yang kita pegang gak akan pernah putus. Kita sama Allah dikasih tiang, kita sandari tidak akan pernah roboh. Meski tsunami, meski banjir bandang, meski gempa hebat seperti apapun, tiang kita tidak akan pernah bisa roboh. Apa tiang kita? Bukan apa, tapi siapa tiang kita? Tiang kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Lamma ta'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Ketika Allah menjadikan kita punya Nabi sebaik-baik Nabi, kita pun sebagai umatnya dipilih Allah sebagai sebaik-baik umat. Maka bu, kak, dek, nak, muliamu semata-mata hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kamu jauh dari Nabi Muhammad, kamu pun semakin jauh dari kemuliaan. Nilaimu ada karena kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Kita nih dilihat sama Allah jadi umat yang baik, jadi umat yang terbaik, bahkan karena nisbat kita dengan Nabi Muhammad, karena kaitan kita dengan Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita.
Muhammad artinya kamu jauh dari mulia. Kamu jauh dari mulia artinya kamu menjadi seorang perempuan yang hina. Maka kalau saya ditanya istri yang mulia, istri yang solehah yang bagaimana Ustazah? Yang dekat dengan Nabi Muhammad. Istri yang beruntung yang bagaimana Ustazah? Yang dekat sama Nabi Muhammad, yang jalanin syariat agama Allah karena ikut kepada Nabi Muhammad. Bukan yang paling banyak sholat, bukan yang paling taat kepada suaminya, bukan. Bukan yang paling cakep suaminya atau yang paling kaya suaminya, tidak. Kamu kepengen jadi seorang perempuan yang mulia, seorang istri yang mulia, yang dekat sama Nabi Muhammad. Ketika kamu dekat, rasa hatimu cinta kepada Nabi Muhammad, kamu pun berbakti kepada suamimu bukan karena dia, tapi karena Nabi Muhammad. Bu, A, para istri. B, siapapun aja para istri. Apakah menurutmu Nabi Muhammad di akhirat nanti menjadi manusia yang paling agung, yang akan pegang kunci surga? Kemudian di belakangnya ada perempuan yang kerjaan setiap hari mengeluh ke suaminya. Pantaskah menurutmu manusia agung baginda Nabi Muhammad SAW di belakangnya ada seorang perempuan yang dia bersama dengan suaminya, tapi hatinya mencintai laki-laki yang lain yang adalah merupakan suaminya perempuan yang lain? Pantasnya. Ibu-ibu teman-teman sekalian, guru saya Habib Umar bin Habib bahkan mengatakan at-tahir la yanzur ilaihi illa tahir. Nabi Muhammad itu manusia suci. Nabi tidak akan dilihat, tidak di dunia, tidak di akhirat, kecuali oleh mata yang suci juga. Nabi Muhammad manusia yang suci. Tidak akan ada yang dikumpulkan di belakangnya kecuali orang-orang yang suci atau yang sudah disucikan oleh Allah SWT. Makanya para istri, tiap kali kamu mau durhaka sama suami, ingat-ingat ucapan saya. Tiap kali kamu mau nyeleweng dari suami, tiap kali kamu mau menyia-nyiakan suamimu misalnya, nih ingetin ucapan saya. Kamu mikir dulu aja, ya Allah, ini kalau saya nyeleweng suami saya mungkin nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Saya takut aja. Saya takut nanti di hari akhirat saya dianggap tidak pantas untuk ada di belakangnya di Muhammad. Karena yang di belakang Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik, pantasnya yang di belakangnya adalah umat yang terbaik pula. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semua sekalian sebenarnya. Nih, ibu-ibu yang benar-benar punya anak, kamu kalau pengen di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad, jangan suka ngomel mulu sama anak-anakmu. Menurutmu pantas ya Nabi Muhammad yang segitu baiknya? Jangankan sama anak sebenarnya. Nabi Muhammad itu sama binatang tunggangan aja nggak pernah mukul. Sama keledainya Nabi Muhammad nggak pernah mukul. Ini nabinya kayak begitu, keledainya nggak pernah mukul. Kemudian kamu bilang saya akan ada di belakang Nabi Muhammad, tapi kerjaanmu tiap hari kalau nggak diubit anaknya dipukul, dicubit, dicewer, dikata-katain, bahkan sampai ada ibu-ibu yang bisa-bisa memanggil anaknya dengan nama binatang. Untung aja anaknya sopan. Kalau anaknya nggak sopan, kalau pas dibilangin dasar monyet misal ya, bisa anaknya bakalan jawab, kalau saya monyet, mama ibu ya dong.
di belakang Nabi Muhammad. Pantaskan dirimu untuk Nabi perbaiki karena ia adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang belum nikah nih, para jomblo, kamu kalau pengen di akhirat nanti barengan di belakang Nabi Muhammad SAW, ada dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Saya soalnya dengar tadi MC-nya bilang begitu. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, kita juga dikumpulkan di hari akhirat nanti di belakang Nabi Muhammad SAW, dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya harapan, kalau kamu punya keinginan di akhirat nanti ingin ada di belakang Nabi Muhammad, jangan pacaran. Menurutmu Nabi Muhammad mau umatnya di belakangnya ada orang-orang yang 3 bulan ganti cowok? Menurutmu Nabi Muhammad mau itu sama umat? Yang mana padahal Nabi Muhammad sudah berkata, "Nakhala rajul wamra'ah ila wa syaitan baituhuma." Tidaklah kedua-dua anak laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Di dunia aja kamu selalu tinggal di Nabi Muhammad, maunya bertigaan sama syaitan. Terus di akhirat nanti kamu maunya di belakang Nabi Muhammad dan di belakang syaitan. Kata syaitannya, tunggu dulu, di dunia kamu bukan saya, sekarang juga kamu jadi bukan saya. Nah, berbeda. Nabi kita Muhammad, hadiah terindah, sebab kemuliaan kita. Maka jadilah perempuan-perempuan mulia yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad, sebab dia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Nabi Muhammad sebagai hadiah Allah, saya bilang satu hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah SWT, yang tercinta hanya akan Allah berikan, hanya akan Allah hadiahkan kepada yang tercinta. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah SWT, sehingga Allah izinkan kita untuk dekat dengan yang tercinta di sisinya, Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ya, dari hal ini saya tahu orang tuh kalau lagi nggak mau sholawatan sama Nabi, orang nggak mau ziarah makam Nabi, orang nggak senang perayaan Maulid, dia nggak senang puji-puji Nabi Muhammad, dia nggak senang. Dia kira dia nggak senang, dia pikir dia yang nggak mau, padahal sejatinya Allah yang tidak menginginkan manusia tercinta di hatinya, manusia tercinta di sisinya ada di hati orang tersebut. Hati-hati. Kalau kamu lihat kok hati saya biasa-biasa aja yang Nabi Muhammad, saya nggak mau cinta sama Nabi Muhammad, saya nggak cinta sama Nabi Muhammad. Hati-hati gitu. Kamu jangan berpikir bahwa saya yang nggak cinta sama Nabi Muhammad. Itu kenyataannya adalah Allah belum menganugerahi rasa tersebut di hatimu karena kamu dianggap belum tercinta. Nah, berusaha buat mencari cinta Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Hal kedua, kenapa Nabi Muhammad adalah hadiah terindah? Hal terakhir, kenapa Nabi Muhammad adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Anugerah indah dalam hidup kita adalah Nabi Muhammad. Yang pertama, karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Yang kedua adalah karena Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh waktu hidup kerjaannya doain kita. Bahkan kalau dikasih syariat yang agak berat gitu, Nabi Muhammad tuh yang dipikirin bukan para sahabat. Sahabat udah pasti lagi ibadahnya. Kayak sholat tarawih. Nabi Muhammad pernah sholat tarawih itu 3 malam atau 4 malam gitu. Malam berikutnya sahabat udah rapi nungguin Nabi Muhammad di masjid, Nabinya nggak keluar buat sholat tarawih.
sahur, mau segala macam gitu. Pas waktu subuh, Nabi Muhammad sholat, sahabat tuh kelihatan mukanya kayak pada penuh pertanyaan gitu. Jadi akhirnya ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang begini, ini Allah sengaja palsu kembali. Saya tahu apa yang kalian lakukan dari malam, menunggu saya untuk sholat dulu, sholat tarawih. Wa ma mana'ani an usolli, tidak ada sesuatu hal yang menghalanganku untuk sholat bersama dengan kalian. Tidak khusyutu al-yufur alaina, selain karena saya khawatir sholat tarawih diwajibkan bagi umat saya. Nanti umat tahun 2022 merasa keberatan sama sholat 20 rakaat tersebut gitu. Nabi tidak mau kita itu merasa keberatan. Jadi kalau sholat tarawih itu sunnah aja, yang tinggal gak dosa. Tapi kalau sholat tarawih itu hukumnya fardu, kalau tinggal jadi berdosa. Nabi Muhammad gak mau kita berdosa sampai Nabi rela untuk meninggalkan sholat tersebut, padahal beliau sangat ingin mengerjakannya bersama dengan para sahabat. Teman-teman boleh sekalian nanti saya sampaikan ada tuh di kitab-kitab, silakan dilihat. Di kitab Al Talibin ada mengenai sholat tarawih ini. Jadi sekalian saya katakan, Nabi Muhammad SAW itu sangat menjaga kita umatnya karena beliau sangat mencintai kita umat. Cintanya kepada kita luar biasa. Saudara itu saya katakan, pernah satu waktu Sayyidah Aisyah dan mengerjakan sesuatu yang sangat disukai Nabi Muhammad, kayak melakukan sesuatu hal yang kita memang senang. Akhirnya Nabi Muhammad angkat-angkat, Allahumma ufir ya syaitan berjalan ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah ya Allah, yang baru-baru maupun yang lama-lama, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang dia lakukan secara terang-terangan, yang dia tahu ataupun yang dia tak tahu. Sayyidah Aisyah kayak hampir terbang dari senyum. Mukanya merah gitu, pipinya seneng lah, senyum. Nabi nanya gitu, baik di doa ya Aisyah, apakah kamu senang karena mendengar doaku wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, saya senang banget bagaimana tidak kau mendoakan saya wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata, ya Aisyah, ini da'autu bihadhi da'wah fi kulli lailatin ummati. Aisyah, saya doa tiap malam dengan doa ini, tiap malam saya doa dengan doa ini buat umat saya, buat umat saya, buat saya, buat kamu. Nabi tiap malam doa, ya Allah ampuni, ya Allah, ya Allah ampuni, ya Allah, ampuni dosa ini, ya Allah, ampuni dosa, ya Allah. Teman-teman sekalian, makanya ini saya kasih tahu nih, simak dengan baik-baik. Kalau kamu dalam hidupmu tuh pernah gitu ada dalam posisi di mana kamu kesulitan sekali meninggalkan dosa, kamu udah susah banget gitu meninggalkan sebuah perbuatan dosa, kemudian secara tiba-tiba kamu bisa meninggalkannya. Atau misalnya kamu punya anak ngerjain dosa dulu gitu, susah sholatnya, auratnya terbuka misal, atau kerjaannya pacaran dulu gitu, gak pernah belajar. Kamu ya Allah, ya anak saya kayak ini amat, kamu doa juga gitu, ya Allah kasih hidayah, ya Allah kasih hidayah. Satu hari dia dapat hidayah, kemudian dia pun jadi baik, jadi soleh, atau jadi sangat solehah. Kamu mungkin merasa bahwa ini mungkin disebabkan karena doa saya, mungkin ini disebabkan karena doa orang tua saya, mungkin ini disebabkan karena perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh saya atau oleh anak tersebut, misalnya gitu. Itu bisa jadi, akan tetapi bisa jadi juga itu adalah keberkahan doa Nabi Muhammad untukku atau untukmu. Bisa jadi itu adalah hasil dari doa Nabi Muhammad yang dulu beliau selalu doakan di masa hidupnya 1400 tahun yang lalu. Kamu belum ada di atas muka bumi ini, kamu udah didoain sama Nabi
luar biasa. Ini dalam alam kubur. Kalau saya ditanya, atau kalau kamu bertanya kepada para ulama, apa ya yang Nabi Muhammad sekarang sedang lakukan dalam alam kuburnya? Nabi itu lagi ngapain dalam kubur? Kalau kamu tanya, Nabi Muhammad sedang apa dalam alam barzahnya? Riwayat Bukhari ini dapat menjelaskannya kepadamu. Kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, mati aku pun nanti baik bagi kalian. Aku hidup baik untuk kalian, wafat aku pun nanti baik untuk kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau baik untuk kami saat hidupmu, betul. Akan tetapi bagaimana mungkin engkau wafat pun baik untuk kami, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, Qurribat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Qurribat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan umatku diajukan kepadaku ketika aku sudah berada dalam alam kubur. Amal perbuatan diajukan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Ini yang sering kirim pesan guru saya waktu kemarin. Dia selalu aja berpesan, kalau mau ngerjain apa-apa pikir laporannya sama Nabi Muhammad. Kalau kamu mau ngerjain dosa, mikir dosamu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Nggak malu pacaran mulu dilaporin kok itu sama Nabi Muhammad. Istri nggak malu, kamu ngomel dulu sama suami kamu, dilaporin kok itu sama Nabi Muhammad. Para ibu, kamu suka mukul anakku, nggak malu, dilaporin itu sama Nabi Muhammad. Teman-teman, kamu ninggal sholat, kamu berbuat maksiat, nggak malu, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kita punya rapot aja zaman sekolah, kita berusaha buat bagus rapot kita, hanya karena biar kita nggak malu di depan orang tua. Karena rapot kita kepada orang tua. Ini bukan sekedar orang tua, dia adalah manusia paling mulia di sisi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akankah selama ini kamu hanya mengirimkan dosa-dosamu saja kepada Nabi Muhammad? Tidaklah datang keinginanmu untuk menjadi seseorang yang melaporkan dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad amal perbuatan baikmu? Tidakkah kamu ingin menjadi seseorang yang membuat Nabi Muhammad tersungging senyumnya dari alam barzahnya sampai padamu? Teman-teman dari sekalian, Nabi Muhammad bilang, "Qurribat alayya a'malukum wa ana fi qabri." Dalam kubur saya nanti amal perbuatan kalian diajukan, dilaporkan pada saya. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, rumah saya Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini orang-orang kumpul di Ngajang, Pauzian, betul ya? Convention Center, Convention Hall. Semuanya mengingat Nabi Muhammad, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini amal perbuatan kita hari ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dan saya yakin amal perbuatanmu hari ini, baik yang datang maupun yang mengurusi acaranya, panitianya, amalan yang kamu keluarkan di jalan Allah, semuanya nyampe kepada Nabi Muhammad dan mudah-mudahan jadi sebab Nabi Muhammad meninggikan senyumnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kata Nabi, wa in wajadtu khairan hamidtu rabbi wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu.
Jika aku dikabari amal perbuatan kalian buruk, aku berusaha untuk beristighfar untuk kalian dalam alam hidup. Jadi Nabi Muhammad dalam alam barzah, jika kalian tanya apa yang sedang beliau lakukan saat ini, adalah antara berterima kasih kepada Allah karena memiliki umat yang soleh dan solehah, atau beristighfar buat umatnya yang tidak soleh dan tidak soleh. Kamu kira-kira masuk bagian yang mana? Yang selalu membuat Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah memilikimu, ataukah yang berulang kali Nabi Muhammad mencoba untuk beristighfar untukmu, memohonkan ampun bagimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya takut aja kalau keseringan bikin dosanya, keseringan bikin dosanya. Yang saya takutin Nabi Muhammad angkat tangan, yang saya takutin Nabi Muhammad nyerah, yang saya takutin Nabi Muhammad bilang umat yang ini saya gak tahu lagi ya Allah. Umat yang ini kayaknya udah gak ada harapan lagi. Itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan Nabi Muhammad tidak pernah menyerah untuk kita. Semoga Nabi Muhammad akan terus beristighfar untuk kita dari dalam alam barzah, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad cintanya sama kita umatnya luar biasa. Sampai nanti di akhirat, Allah cerita tentang padang mahsyar. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Hari itu di hari akhirat, di padang mahsyar, tidak ada yang aku izinkan berbicara selain para nabi dan para wali. Dan mereka hanya berbicara kalimat-kalimat yang benar. Kalimat yang benar apa? Ada masanya. Allah murka pada hambanya dengan kemurkaan yang tidak ada sebelum dan sesudahnya. Dan para nabi dan para wali itu hanya bisa berbicara dengan suara desisan, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tasma'u illa hamsa, la tasma'u illa hamsa. Di akhirat nanti, pada mahsyar nanti akan ada masanya di mana para nabi, para wali yang diizinkan berbicara tidak terdengar dari mereka selain suara desisan belakang. Kenapa desisan? Karena kebanyakan hurufnya sin. Kenapa hurufnya sin? Karena mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan sekali. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi yang lain, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan orang-orang mulia lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diizinkan Allah untuk berbicara, dan yang mereka sampaikan adalah doa dengan suara yang sangat pelan sekali. Sehingga yang terdengar dengan suara, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah. Satu-satunya suara yang berbeda hari itu adalah suara Nabi Muhammad. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suara Nabi Muhammad. Hari itu Nabi Muhammad tidak berbicara, tidak berdoa dengan suara pelan. Beliau berdoa dengan suara yang lantang. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Jika kita adalah umatnya sampai kita mati nanti, semoga Allah tetapkan iman Islam di dalam hati kita, teman-teman sekalian. Maka kamu adalah satu di antara mereka yang Nabi Muhammad di padang mahsyar pun tetap mendoakanmu. Nabi Muhammad di padang mahsyar pun tidak menyerah kepadamu. Nabi Muhammad di padang mahsyar sekalipun tidak egois, hanya mendoakan dirinya sendiri atau keluarganya belakang. Tidak, disertakannya saya.
sekalian yang saya muliakan, tidakkah kamu tahu Nabi Muhammad orang pertama yang masuk surga? Tetapi meskipun Nabi Muhammad orang pertama yang masuk surga, Nabi tidak akan menikmati surga. Beliau buka kunci surga, beliau buka pintu surga dengan kunci yang ada di tangannya. Kemudian Nabi Muhammad hanya akan berdiri di pintu surga. Untuk apa? Melihat umatnya yang melewati jembatan, yang melewati sirat, untuk dipastikan bahwa umatnya terselamatkan dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Sehingga teman-teman, ketika ada seseorang di antara umatnya yang ketika melewati jembatan tidak selamat sehingga ia terjungkal, terjerumus, terjatuh, masuk ke dalam api neraka, rasa cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad membuatnya akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad di pintu surga, sehingga dia akan memanggil, "Wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Nabilah." Duhai Nabi Muhammad, tolong saya. Nabi Muhammad, selamatkan saya. Kata Nabi Muhammad, "Fa inni akhidun bi ujazikum minan nar." Saat itu aku akan menarik lengannya dari atas api neraka. Sebelum sempat masuk ke dalam api neraka, Nabi Muhammad akan menarik lengannya. Turun keluar sirat. Aku berdirikan dia kembali di atas jembatan hingga dia masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Bisa jadi kamu adalah salah satu. Amin. Bisa jadi dosa-dosa yang pernah kamu lakukan di atas muka bumi bisa jadi membuatmu terjerumus. Akan tetapi jika sepanjang hidup di dunia kamu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, di hatimu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di hatimu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di memorimu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di lisanmu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dosa membuatmu terjerumus, akan masuk ke dalam api neraka, Allah perlihatkan kepadamu wajah Nabi Muhammad di pintu surga. Kemudian kamu pun memanggil, "Wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Rasulah." Wahai Nabi Muhammad, tolong saya. Wahai Nabi Muhammad, selamatkan saya. Dan Nabi sesuai dengan janjinya, "Wa inni akhidun bi ujazikum minan nar." Aku akan menarik lenganmu dari api neraka. Menurutmu adakah seseorang yang lebih menyayangimu daripada Nabi Muhammad? Orang tuamu yang masuk surga tidak bisa dimaksud. Suamimu juga sudah masuk surga, maka mungkin sudah akan menikah dengan dia di sana. Tapi dengan istrinya, meskipun dia bilang nanti suami, nanti kalau masuk surga dulu dengan saya nggak izinkan kawin bidadari sebelum kamu jumpa dengan saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, anak-anak mungkin masuk surga sebelumnya, mereka mungkin tidak mencari ibu. Akan tetapi Nabi Muhammad yang adalah manusia pertama yang masuk surga tidak akan masuk ke dalam surga untuk menikmati surga selagi masih ada satu umatnya yang berada dalam api. Serius sekalian saya mohon, sampai selewat umatnya, sekarang melewat umat yang lain. Nabi udah mau masuk dalam surga, ternyata masih banyak umatnya yang ada dalam api neraka. Mereka memanggil Nabi Muhammad, "Wa Nabiya, wa Muhammadah, wa Nabiya." Fasajadtu lillahi sajdah, kata Nabi Muhammad. Aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta qila li, sampai Allah bertanya padaku, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sallallahu alaihi wasallam syaffa'." Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta
anak-anakku yang berada dalam api neraka. Mereka memanggil namaku, sedangkan mereka ada dalam api neraka. Dosa-dosa yang mereka lakukan membuat mereka ada di sana. Tapi ya Allah, selamatkanlah mereka, syafaatkanlah aku untuk mereka. Allah berkata kepada para malaikat, keluarkan dari dalam surga, dari dalam neraka orang yang di hatinya terdapat sebiji khardal dari iman, sebiji kaca iman. Dikeluar, digosok-gosok, bersihin dulu, masukin surga. Dicakap-cakap baru masukin surga. Udah selesai semua? Belum, masih ada yang tak punya sebiji kaca iman. Nabi Muhammad sujud lagi. Kemudian Allah bilang, keluarin sekarang yang di hatinya terdapat setengah biji kaca iman. Keluarin lagi, jutaan orang. Sampai kemudian masih ada suara juga di dalam api neraka. Nabi Muhammad sujud lagi. Allah SWT bilang, malaikat keluarkan yang di dalam hatinya terdapat satu titik debu iman. Kemudian dikeluarkan lagi dari mereka. Sampai kemudian masih kedengaran suara juga. Nabi Muhammad sujud lagi. Allah bilang, keluarkan wahai malaikat yang mati bawa iman. Asal matinya bawa iman kembali. Jadi sekalian, ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la sawfa yu'tika rabbuka Fatarah. kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad sampai kamu ridho, sampai kamu bilang puas ya Allah, sampai kamu bilang cukup ya Allah, baru kami berhenti memberimu wahai Nabi Muhammad. Para sahabat mengatakan dia